sempat beredar dan bahkan ada komen dari para pendukung Pak Prabowo sendiri ya. Ya. Sudah hancurkan geng Solo, apa kayak begitu modal. Dan yang dukung banyak ternyata. Tapi bener nggak Pak Prabowo ngomong begitu? Secara diam-diam apa terang-terangan gitu? Kalau diam-diam kok yang bikin ini tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu lagi di program Viral Tapi Hoax. Kita hadir untuk mencerdaskan masyarakat supaya pintar dan cerdas dalam memilah-milih informasi supaya tidak salah dan juga tidak sesat di jalan. Saya Gaib Marto Sigit kembali di program Viral Tapi Hoax bersama dengan pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambane Amre. Halo Bang, apa kabar? Udah kayak tinju aja kita nih. Jadi ingat Fadli Sungkara saya. Bertinju dengan pembuat hoax ya, ya, tapi kita bertinju dengan pembuat hoax tapi bukan di ring. Di digital. Siapa yang menang? Ya udah pasti kita yang menang ya. Karena kita membawa jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu akan menang karena dia akan menemukan kebenarannya sendiri. Bang Asnil, siap. Banyak info yang mesti kita bedah yang mungkin juga teman-teman di official iNews TV dan juga teman-teman di Trijaya menerima informasi itu. Tadi saya sudah sebut terkait dengan Perdana Menteri Israel yang menyebut Indonesia, Pakistan, dan beberapa negara Asia lainnya diancam untuk akan dihancurkan karena membantu perjuangan rakyat Palestina. Kemudian ada beberapa yang lain terkait dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang sudah punya lagu Mas Gibran. Yang kemarin abis main bola juga. Gol gitu. Gol luar biasa. Kipernya agak-agak on juga ya. Nangkepnya. Kas dunia itu kipernya. Iya. Dunia fantasi. Ya, oke. Bang, ini ada informasi Presiden Prabowo. Siap. Diam-diam. Berarti kalau diam-diam itu sambil jingkrik-jingkrik ya. Diam-diam gitu. Setuju pemakzulan Gibran yang diajukan oleh para purnawirawan. Ini sempat beredar dan bahkan ada komen dari para pendukung Pak Prabowo sendiri ya. Ya. Sudah hancurkan geng Solo, apa kayak begitu modal. Dan yang dukung banyak ternyata. Tapi bener nggak Pak Prabowo ngomong begitu? Secara diam-diam apa terang-terangan gitu? Kalau diam-diam kok yang bikin ini tahu ya. Iya juga sih. Logika kita ya. Kalau diam-diam, kenapa dia tahu? Gitu. Diam-diam mungkin gimana ya? Bang, saya setuju. Majukan saja. Nah, ini informasi yang kadang-kadang membuat kita sebenarnya publik pembaca berhak untuk curiga. Ya. Permainan kata, diam-diam itu seolah-olah ini ada upaya di bawah meja gitu kan, yang dilakukan oleh siapapun yang diberitakan di situ. Nah, dalam hal ini adalah disebut adalah Presiden Prabowo, kemudian yang terkait dengan usulan pemakzulan dari Gibran. Nah, ini diusulkan oleh Purnawirawan TNI dan ini kan suratnya sudah sampai ke DPR juga kan, Bang. Nah, bola ini terus dimainkan ya, pantul itu masih terjadi. Nah, termasuk saya coba banyak kita telusuri di media sosial, terutama di YouTube. Salah satu akun namanya Kopi Politik kemudian menjelaskan bahwasanya Prabowo katanya banting setir ya, disebut tadi diam-diam tadi. Nah, sebelumnya kita sudah konfirmasi. Banting setir berbalik arah gitu ya. Berbalik arah. Sebelumnya memang kita kan sudah dibang juga kan sebelumnya. Iya. Bahwasanya penjelasan dari Prabowo sudah clear gitu ya. Karena memang untuk melakukan pemakzulan itu nggak gampang gitu ya. Prosedurnya panjang sekali. Kemudian yang dimakzulkan ini harus dibuktikan melanggar hukum gitu kan. Dan itu prosesnya sampai ke DPR itu harus ada persetujuan MK dan panjang lain-lain. Lah urusannya. Panjang. Nah kemudian di umpan ini lagi dimakan lagi sama pembuat konten di YouTube namanya Kopi Politik. Nah, salah satu akun Kopi Politik udah sering nih kayaknya ya. Sering nih. Ini sudah sering kita coba bongkar informasi dari mereka. Nah, ketika kita lihat dan waktu itu masih bisa diakses, judul kira-kira seperti di belakang saya. Prabowo banting setir, geger, Prabowo diam-diam setuju, diam tanda dua kuadrat,
setuju pemakzulan Gibran, intinya itu. Meskipun tanda tanya belakangnya ya. Ya. Namun kan tidak semua penonton, pemirsa itu paham itu adalah tanda tanya, karena mereka tidak sampai menelusuri, oh ini adalah sebuah pertanyaan gitu. Nah, setelah ditelusuri seperti biasa, itu konten di sini itu mengambil video dari mana-mana juga, Bang. Dari comot-comot berarti ya. Comot-comot, kemudian dikasih narasi Prabowo banting setir. Nah, ketika saya akses tadi itu udah nggak ada lagi. Saya bingung nih, ini nggak ada lagi. Tapi yang hoax yang lain masih ada. Masih ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini udah dihapus di channel YouTube-nya. Tapi hoax yang lain yang dibikin itu masih ada, terkait dengan Jokowi, terkait dengan Gibran, itu juga masih ada stay di beranda mereka ya, kopi politik ini. Nah, secara informasi sahih pun kita coba telusuri gitu ya. Apakah ada pernyataan Prabowo yang kemudian secara jurnalistik artinya ada sumber yang membuat kita yakin itu adalah sumber yang A1 atau terkonfirmasi sahih gitu ya. Misalkan dari sekretariat kabinet, ataupun dari sekretaris Prabowo, ataupun dari petinggi Gerindra, atau dari orang-orang terdekatnya orang Prabowo terdekat gitu ya, atau dari KSP dan lain-lain gitu ya. Nah, ini belum ada informasi sahih terkait dengan Prabowo setuju atas pemakzulan ini. Bahkan orang-orang Gerindra yang ada di DPR pun kalau di wawancara ini secara tegas menyatakan bahwa Prabowo Gibran satu paket. Ya. Jadi dari mereka sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin impeachment Gibran dalam situasi seperti sekarang. Dan prosedurnya kan ribet sekali. Walaupun itu bisa dilakukan, tetapi harus ada kesalahan yang kemudian secara undang-undang itu bisa mengusulkan. Satu-satunya mungkin statement itu soal ini dari Pak Wiranto waktu itu ya, yang menyampaikan ini ke Pak Prabowo sempat di istana, dan ya sebagai aspirasi nggak apa-apa kan, sebagai aspirasi. Sebagai pendapat, aspirasi, Prabowo menerima itu sebagai aspirasi. Apalagi yang meminta kan Purnawirawan, dan kita kenal Pak Prabowo tuh sangat menghormati para senior-seniornya kan. Mantan atasan dan lain-lainnya. Kenapa saya bisa bilang Pak Prabowo sangat menghormati para seniornya? Karena saya pernah masuk ke ruangan kerja Pak Prabowo di Kemhan waktu itu, kita ada acara. Itu semua ruangan itu isinya tuh senior-senior TNI. Foto maksudnya? Foto-fotonya. Gitu. Dari mulai Sudirman, Soeharto, semua banyak lah. Ada ya? M. Yusuf, semua banyak tuh foto-foto dipajang, terus kita dikasih buku itu. Buku yang tebal itu. Dan itu isinya semua perjalanan kisah dari para pahlawan dan juga petinggi militer pendiri TNI gitu kayaknya. Jadi untuk menghormati para senior itu ya udah sebagai aspirasi ya, tapi kan tidak secara hukum dan politik dilanjutkan kan sampai sekarang. Dan ini video ini juga ada narasi yang disampaikan gitu ya. Nah, narasi itu mengutip salah satu media yang memberitakan, Gelora.co. Dia memberitakan judulnya, awalnya nggak setuju, benarkah Prabowo diam-diam berubah sikap soal usul pemakzulan Gibran. Jadi di berita ini ada mengutip pengamat yang namanya pengamat ya. Dia bebas berpendapat, berimajinasi, ini arahnya kemana gitu kan. Nah, konten ini itu mengutip di ini. Jadi berita ini konten yang divideokan ya. Ya, konten berita yang divideokan. Pengamatnya siapa yang ngomong itu? Pengamatnya di sini namanya peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Dia menilai Prabowo memang nampak tidak setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI tersebut. Dan kemudian ada penegasan lain, bahwa mereka tidak berpolitik dan tidak mendukung pernyataan beberapa jenderal yang di rumahnya Trisutrisno itu gitu. Judulnya menggoda sih ya. Judulnya yang menggoda, tapi lihat isinya ya standar aja sih. Pendapat-pendapat pengamat yang biasanya ngasih opsi kemungkinan A, kemungkinan B. Dia kan tidak menyaksikan langsung juga kan. Benar. Namanya pengamat kan mengamati dari tingkah laku, mengamati dari lingkungan sekitar, mengamati dari gerak-gerik, dari statement-statement orang-orang sekitar, dari gestur, tuh pengamat tuh namanya. Jadi dia mengamati sesuatu yang memungkinkan
yang mendekati gitu. Benar. Dan itu terserah dia kan mau mengamatinya kayak apa. Berdasarkan pakai ilmu juga bisa. Di berita ini dia mengamati pidato Prabowo waktu Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni. Nah, di sini dijelasin kita harus tetap setia kepada negara dan bangsa kita. Siapapun yang tidak setia lambat atau cepat akan tersingkir. Itu pernyataan Prabowo waktu 1 Juni. Nah, ini yang dikomentari oleh pengamat yang ada. Kenapa di berita jadi ini. itu arahnya ke Gibran ya? Iya, makanya dinarasikan yang nggak setia. Maksudnya apakah ini dihubung-hubungin gitu. Iya. Oke. Tapi ini sebagai sebuah pendapat, kita memang negara yang menganut kebebasan berpendapat asal bukan fitnah ya. Kita misalkan saya berpendapat Bang Gaib ini ganteng sekali gitu ya. Itu hak bebas saya aja gitu kan. ya. Iya. Walaupun menurut orang-orang iya juga sih. Iya juga sih. Oke. Tapi dari kata dari itu kali ya. Tapi udah di take down, cuman memang berani sekali nih kopi politik ini mau bawa nama presiden. Ya di take down, dari take down. Terima kasih. Ya? Yang lain juga di take down dong. Iya. Ada banyak ini. Ada banyak loh. Dia kayaknya agak nggak suka sama Prabowo, sama Gibran dan Jokowi ya. Iya. Kopi politik ini ya, kayak agak anti gitu. Ya nggak apa-apa juga kita nggak suka, tapi bukan berarti ketidaksukaan kita itu membuat kita dijolim sama orang lain. Bahwa kalau dia melakukan itu ya iya nggak apa-apa kita beritakan. Tapi kalau dia nggak melakukan, nggak mengatakan, terus difitnah ya kita nggak adil juga. Benar. Gitu. Sesuai porsinya aja. Kalau memang dia salah ya kita beritain salah. Kalau memang dia benar kita beritain benar. Jangan. Atau kalau nggak mampu ya, kalau menurut berita ini ya, kalau nggak mampu mundur aja. Gitu. Analisis dia. Oke. Menurut Abang Gaib mampu nggak? Hah? Mampu nggak gitu ya? Mampu nyetak gol. Oke. Informasi Prabowo diam-diam menyetujui pemakzulan Gibran. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena sampai sekarang belum ada statement dari Presiden Prabowo terkait dengan ketersetujuannya dengan pemakzulan yang disampaikan oleh para purnawirawan. Tapi sebagai aspirasi ya monggo-monggo aja, nggak apa-apa. Kalau di Indonesia mah aspirasi mah silakan aja, nggak ada masalah.